Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Hakim, mahasiswa Teknik Arsitektur di Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah desain perancangan rumah tinggal sebagai tugas pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Mari kita mulai. Desain perancangan rumah tinggal ini diperuntukkan untuk sepasang suami istri, di mana sang suami seorang pengacara dan memiliki hobi motor besar. Kemudian sang istri yang merupakan seorang instruktur yoga dan memiliki hobi memasak dan hobi berkebun bunga adenium. Sepasang suami istri tersebut memiliki dua orang anak remaja, di mana sang putra berumur 16 tahun dan sang putri berumur 9 tahun, dan mereka memiliki satu orang pembantu. Kemudian untuk lokasi ini sendiri berada di kawasan Kompleks Staduta, tepatnya di Jalan Staduta Indah, Bandung. Lahan desain perancang rumah tinggal ini memiliki luas kurang lebih 19 meter kali 30 meter, di mana kondisi di sampingnya terdapat beberapa bangunan yang sudah berdiri, kemudian di area depannya terdapat area jalan, dan terdapat jajaran pepohonan. Kemudian, konsep kubahan massa pada desain perancangan rumah tangga ini memiliki bentuk persegi panjang, yang mana kemudian pada area tengah dilakukan subtraktif atau pengurangan yang berfungsi sebagai area sirkulasi udara dan pencahayaan masuk. Kemudian, penjelasan ruang pada desain ini yaitu pada area depan terdapat area carport, kemudian area teras depan, kemudian area ruang tamu, kemudian ada kamar mandi atau toilet tamu, kemudian ada ruang kerja, di mana ruang kerja ini peruntukan untuk sang suami sebagai yang bekerja sebagai pengacara. Tentunya sang suami memerlukan tempat kerja yang ada di rumahnya. Kemudian ada area ruang keluarga, ada area taman di depannya, kemudian di atasnya ada area dapur, dan di depannya terdapat area ruang makan. Bagian atasnya terdapat gudang, kemudian bagian atas gudang terdapat ruang tidur pembantu, dan di dalamnya terdapat kamar mandi atau toilet pembantu. Kemudian di bagian atasnya lagi terdapat area cuci. Kemudian di sampingnya ada area kolam. Kemudian area ini adalah area taman, di mana area taman ini sang istri bisa melakukan hobinya yaitu yoga dan menanam bunga adenium. Kemudian pada bagian ini adalah area kamar tidur untuk sang putra dan di dalamnya terdapat kamar mandi dan toilet. Kemudian ini adalah kamar tidur sang putri dan di dalamnya juga terdapat kamar mandi dan toilet. Dan ini adalah area ruang tidur utama. Di dalamnya terdapat area wardrobe dan kamar mandi toilet utama. Untuk penentuan peletakan ruangan-ruangan ini diletakkan tidak menempel dengan area sisi lahan, di mana area ini didesain untuk bukaan untuk menyalurkan cahaya dan udara masuk ke dalam ruangan. Kemudian untuk konsep zoningnya sendiri pada perancangan rumah tinggal ini terdapat beberapa zona, yaitu yang pertama ada zona publik, di mana meliputi area carport, teras depan, ruang tamu, dan kamar mandi toilet tamu. Kemudian ada area semi privat, di mana terdiri dari ruang kerja, ruang keluarga, dapur, dan ruang makan. Kemudian ada ruang servis yang dapat dikategorikan yaitu area gudang, area pembantu, dan area ruang cuci. Kemudian di sebelah kanan ada area privat terdiri dari kamar tidur anak dan kamar mandi dan toilet anak, dan ada kamar tidur utama, wardrobe, dan kamar mandi utama. Kemudian untuk konsep penghawaan udara alami dengan adanya bukaan pada area tengah yang cukup besar dan bukaan pada area samping sehingga dapat membuat udara alami masuk dengan baik ke dalam setiap ruangan sehingga hal tersebut dapat mengurangi penggunaan AC. Kemudian untuk konsep pencahayaan alami sama halnya dengan konsep penghawaan udara alami dengan adanya bukaan yang baik pada setiap sisi tengah dan sisi samping bangunan sehingga dapat menyebabkan cahaya alami masuk ke dalam setiap ruangan sehingga dapat mengurangi penggunaan lampu atau listrik.
Nah, dan ini merupakan gambar tampak depannya. Terlihat pada bagian atas penggunaan atap miring. Penggunaan atap miring tetap dipertahankan karena selain berpengaruh pada tampilan fasadnya, atap miring juga dipertahankan karena kita berada di wilayah iklim tropis. Kemudian pada bentuk fasadnya juga terlihat kombinasi garis dan bidang. Kemudian ini adalah gambar tampak belakang, dapat terlihat tiga kubahan massa yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Hal ini bermaksud agar menciptakan bentuk bangunan yang tidak monoton. Kemudian untuk bagian pondasi pada desain perancang rumah tinggal ini menggunakan pondasi batu kali dan pada bagian atap menggunakan struktur atap baja ringan dan untuk bagian kanopi menggunakan rangka baja dan penutup atap akrilik. Atap akrilik dipilih karena dirasa dapat lebih meredam hawa panas dibandingkan penggunaan atap kaca. Kemudian pada bagian atap pelapis struktur baja ringan digunakan atap bitumen. Atap bitumen dipilih karena dapat memperlihatkan tekstur yang khas dibandingkan penggunaan atap genting pada umumnya. Kemudian pada penutup koridor digunakan dak beton. Nah, ini merupakan gambar perspektif keseluruhan. Kemudian ini adalah gambar perspektif suasana eksterior. Dapat terlihat area bagian depan. Nah, detail arsitektur yang dapat diperlihatkan pada bagian depan ini yaitu penggunaan elemen-elemen atau bahan-bahan natural seperti penggunaan batu pasir pada bagian kolom, kemudian penggunaan batu template pada pondasi taman dan pada list dak beton pada bagian depan. Kemudian dengan adanya penggunaan bata expose pada area samping carport dan penataan bata sebagai roster pada bagian belakang carport. Hal ini dapat menunjukkan kesan natural yang dapat diperlihatkan pada fasad bagian depan. Kemudian ini merupakan suasana interior bagian dalam, tepatnya pada area koridor. Pada area koridor ini, pada bagian lantainya digunakan keramik bertekstur kasar dan berwarna gelap. Hal ini bertujuan agar meminimalisir efek pantulan cahaya matahari berlebih yang masuk ke dalam. Kemudian terdapat pilar-pilar tiang yang memperlihatkan tekstur acian yang diekspos. Kemudian terdapat penggunaan material kayu jati pada bagian kusen jendela dan kusen dan daun pintunya. Hal ini ditetapkan untuk memperkuat unsur natural pada area dalam bangunan. Kemudian pada sisi ini dapat dilihat area ruang keluarga dan area dapur. Dapat terlihat penggunaan material keramik yang berwarna berbeda dengan area koridor. Hal ini bertujuan untuk memisahkan mana area koridor dan mana area ruangan lainnya. Kemudian ini adalah suasana area keluarga dan ini adalah suasana ruang tidur utama. Dapat terlihat pada bagian kiri sama halnya dengan ruang keluarga terdapat jendela yang berfungsi untuk menyalurkan cahaya atau bahkan penghawaan udara alami dari bagian samping bangunan masuk ke dalam ruangan. Dan pada bagian lantainya terdapat penggunaan lantai parket kayu asli yang mana penggunaan parket kayu ini dapat memunculkan suasana hangat pada ruangan. Kemudian ini adalah suasana pada ruangan area makan. Pada area ini kita dapat merasakan udara yang cukup segar karena pada area ini udara dapat teralirkan dengan baik. Kemudian ini merupakan suasana pada area taman bagian belakang dengan adanya tanaman vertical garden
terus pijakan dek kayu yang bermaterialkan kayu ulin, serta dengan adanya kolam renang, batu ekspos, dan unsur-unsur alami lainnya, sehingga sang istri dapat melakukan yoga dengan tenang. Kemudian pada area sampingnya disediakan juga area untuk sang istri melakukan hobinya, yaitu menanam atau merawat tanaman bunga adenium. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.